Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana hukumnya suntik vitamin whitening, yaitu memutihkan Salat kulit? apa? Suntik whitening, Buya, pemutih wajah. Ya. Yaitu memutihkan kulit wajah dengan menyuntikkan vitamin yang sekarang banyak dipraktekkan di salon-salon kecantikan. Begitu, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebenarnya tujuannya bukan pengen kulitnya putih. Kadang-kadang orang nggak ngerti tujuannya. Tujuannya agar biar suami semakin cinta, kan itu tok sebetulnya. Sekarang tanyakan suamimu, kalau aku putih seneng enggak? Kan gitu. Kadang-kadang bukan masalah keputihan yang menjadikan cantik, itu akhlakmu, pengabdianmu, kemudian sikapmu. Ada si ibu membuat kecantikan tapi kantongnya suaminya habis terus akhirnya. Atau sifatmu tetap cemberut, nggak bisa, putih tapi cemberut, nggak cantik. Baik, ini adalah nasihatnya. Ada sebagian wanita itu hanya menyibukkan dirinya untuk apa namanya, memperindah jasadnya, tapi lupa bahwa saja kecantikan yang sesungguhnya adalah akhlak yang mulia tersebut. Dan betul, kadang-kadang menyiksa suaminya itu. Mulai dari urusan ini itu, ternyata belanja untuk kosmetiknya itu adalah melebihi daripada anggaran belanja dapurnya. Bahkan menjadikan jatah duduknya suami itu hilang. Karena apa? Lagi ke salon. Aduh, suaminya lagi pulang cuma 3 jam, istrinya 1,5 jam ke salon, nasib. Belum lagi malam mau tidur sama suami, ternyata pakai masker. Nasib itu. Ini model wanita-wanita yang tidak cerdas itu. Baik, adapun masalah pengobatan selagi tidak menjadikan sebab bahaya, pengobatan apapun, dan itu tidak merubah, hanya mungkin sekadar apakah olesan atau apa saja, tidak mengganggu kesehatan, maka diperkenankan. Dan itu tidak tergolong merubah. Kalau memperputih, sebab nanti tetap merubah, itu yang nggak boleh. Nggak punya tai lalat dibuat tai lalat, atau membuat, itu diharamkan. Merubah bentuk adalah diharamkan, merubah bentuk hidung dan sebagainya. Tapi kalau masalah pengobatan, apakah disuntikkan ke dalam, asalkan tidak membahayakan secara kesehatan, bukan sesuatu yang terlarang. Yang jadi masalah membahayakan, termasuk, mohon maaf, wanita yang sibuk dengan urusan diet tanpa sadar ternyata yang dihantam adalah lambungnya. Sementara pelayanan untuk suami adalah bukan urusan kecantikan, akan tapi bagaimana dia sehat. Sehingga karena lambungan, penyakitnya lambung parah, sehingga apa? Ketemu suami mules terus dia. Nasib itu. Dan dia hanya mikir tentang tubuhnya, hanya pengen dipandang oleh suami. Suami cukup memandang, toh, enggak. Akan tapi suami mungkin senang-senang denganmu. Ini banyak wanita yang sibuk setiap hari urusan diet. Maka menjaga. Memang menjaga makanan adalah penting. Akan tapi kalau sampai menyiksa diri, ternyata sampai penyakitan dan seterusnya, lihat, mohon maaf, secara fisik adalah dia mungkin bagus, akan tapi mungkin secara tidak efektif di saat urusan yang sangat khusus dengan sang suami. Kenapa? Dia sudah kebanyakan obat yang masuk ke dalam dirinya. Ini adalah. Kemudian hal yang demikian itu masalah kosmetik, itu yang tidak boleh adalah merubah hidungmu, merubah bentuk hidungmu, membuat tai lalat baru dan sebagainya, itu yang tidak diperkenankan. Atau menyambung rambut, itu tidak diperkenankan. Ada masalah membuat kecantikan yang sifatnya tidak merusak, tidak mengganggu kulit dan tidak mengganggu kesehatan, maka itu boleh. Misalnya pakai bedak seorang wanita, pakai pelembab, atau pakai obat oles-oles, itu ada, bukan suatu yang dilarang asalkan tidak membahayakan. Bahkan ada pengobatan misalnya apa? Bagaimana dengan sesuatu yang najis? Dioleskan dengan sesuatu yang najis. Ini babnya baru, bahasanya kalau untuk membuat kecantikan dengan sesuatu yang najis, maka itu haram. Karena apa? Berbelepotan dengan najis, hukumnya adalah haram. Tapi kalau untuk pengobatan, obatnya hanya itu, maka diolesi saja untuk pengobatan. Atau luka gatal dan sebagainya, harus diobati dengan obat yang ternyata obat itu najis, olesi saja, kan tidak dimakan, bukan untuk waktu sholat, tapi setelah itu dicuci setelah selesai. Itu masalah pengobatan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita semua adalah kecantikan batin terlebih dahulu. Semoga Allah menjadikan jasad kita bagi orang lain adalah cantik. Artinya apa? Kita menyenangkan perilaku kita.
sehingga hubungan tetap indah ya. Kecantikan yang sesungguhnya adalah akhlak. Kita bukan seperti orang kafir, orang barat. Wanita kafir itu mengandalkan dua, cantik dan punya duit, sehingga mereka sibuk ngurusi jasadnya. Sebab selagi dia tidak cantik tidak akan laku lagi, selagi tidak punya duit tidak bisa membeli laki-laki untuk senang dengannya. Setelah dia punya duit, tadi punya kecantikan, dia sampah. Tapi dalam Islam bukan itu, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Sehingga akhlak yang mulia adalah kecantikan yang sesungguhnya. Kalau sudah istri cemberut, istri suka marah-marah, lupa ini hidungnya kayak apa, sudah tidak ingat mancung atau tidak mancung itu. Tidak ingat itu. Kenapa? Perilakunya gak begitu, subhanallah. Suami ngasih duit begini tetap kurang, enggak, cuman begini, hari begini, gaji cuman begini, cantik ya apa, enggak kelihatan cantik sudah itu. Hilang semuanya. Sama seorang suami biarpun katanya gantengnya kayak apa, tapi perilakunya kasar, mulutnya tajam, hilang, sudah enggak kelihatan lagi kumisnya yang tipis itu. Tidak agak kelihatan, yang kelihatan adalah mukanya yang serem, tapi keindahan itu loh, akhlak yang mulia. Hendaknya kita konsentrasi dalam urusan-urusan perilaku yang mulia, ya, kelembutan itulah yang menjadikan sebab keindahan. Wallahu a'lam bishawab.